Di tengah samudra, teknologi Jepang menangkap dan merebus tuna langsung di kapal. Di tengah samudra luas, jauh dari daratan. Kapal nelayan Jepang beroperasi tanpa henti, bukan sekadar menangkap ikan. Tapi menjalankan pabrik berjalan di atas laut, inilah proses penangkapan tuna modern. Jepang dari laut dalam hingga direbus langsung di kapal. Sebelum satupun jaring diturunkan. Teknologi sudah lebih dulu bekerja. Kapal dilengkapi sonar resolusi tinggi, fish finder, dan sistem satelit yang memetakan pergerakan tuna. Data suhu air, arus laut, dan kedalaman dianalisis untuk memprediksi jalur migrasi ikan saat gerombolan tuna terdeteksi. Operasi besar pun dimulai. Penangkapan tuna skala industri. Metode yang paling umum digunakan adalah langline modern dan purse seine pada sistem langline. Tali utama sepanjang puluhan kilometer diturunkan ke laut dengan ribuan mata pancing baja. Sementara purse seine menggunakan jaring raksasa yang melingkari seluruh gerombolan tuna. Lalu dikencangkan dari bawah dalam hitungan menit, puluhan hingga ratusan tuna raksasa berhasil diangkat ke geladak kapal. Dalam hitungan menit, puluhan hingga ratusan tuna raksasa berhasil diangkat ke geladak kapal. Penanganan cepat dan presisi. Begitu tuna naik ke kapal. Waktu menjadi faktor paling krusial, ikan langsung dipingsankan secara cepat. Lalu darahnya dikeluarkan untuk menjaga kualitas daging, setiap detik menentukan nilai jual in there. Jepang cepat, bersih, dan presisi. Perebusan tuna langsung di kapal. Untuk kebutuhan industri pengalengan. Tuna tidak menunggu sampai di darat, di dalam kapal terdapat tangki perebusan stainless steel raksasa. Tuna dimasukkan dan direbus pada suhu hampir 100 derajat Celcius selama 1 hingga 3 jam. Tergantung ukuran ikan, proses ini bertujuan membunuh bakteri, mengencangkan struktur daging, menjaga rasa dan warna tetap. Stabil, kapal ini bukan lagi sekadar alat tangkap, tapi pabrik pengolahan di tengah laut. Tarikan dari laut dalam proses penangkapan ikan tuna dengan pancing. Di laut lepas yang tenang. Sebuah tarikan kecil bisa berarti ikan seberat ratusan kilogram. Inilah cara nelayan menangkap tuna bukan dengan jaring, tapi dengan pancing. Sebelum pancing diturunkan, nelayan mencari tanda kehidupan burung laut berputar. Arus laut berubah, dan fish finder menunjukkan bayangan besar di kedalaman. Tuna hidup di perairan dalam, bergerak cepat, dan hanya muncul di titik-titik tertentu saat sinyal kuat muncul di layar. Operasi dimulai. Metode paling umum adalah pancing rawai langline. Satu tali utama bisa membentang hingga puluhan kilometer, dengan ribuan mata pancing di sepanjangnya. Setiap mata pancing diberi umpan ikan segar, pancing diturunkan ke kedalaman 50 hingga 300 meter. Tepat di jalur renang tuna. Setelah semuanya terpasang, nelayan menunggu kadang berjam-jam, kadang semalaman. Pemburu dasar laut, tahap selanjutnya penangkapan gurita. Setelah tuna dari laut dalam, perburuan berikutnya. Terjadi jauh di bawah kapal, di dasar laut berbatu, targetnya bukan ikan cepat, melainkan gurita. Penguasa kamuflase laut. Tidak seperti tuna. Gurita hidup di dasar laut dangkal hingga menengah, nelayan mencari dasar berbatu dan terumbu, celah. Karang area berpasir dengan cangkang kerang, dengan jas dan sonar dasar. Titik-titik potensial ditandai sebelum alat diturunkan. Metode paling umum adalah perangkap gurita. Di Jepang dikenal sebagai tepe spot atau pot gurita. Perangkap terbuat dari pot tanah liat atau plastik gelap, bentuk menyerupai lubang. Alami, gurita secara alami mencari tempat gelap untuk bersembunyi saat masuk. Ia akan tinggal di dalam pot,
Perangkap diturunkan ke dasar laut dan dibiarkan beberapa jam hingga semalaman. Saat pot diangkat satu persatu, ketegangan muncul, beberapa pot kosong, namun saat berat terasa berbeda. Situlah gurita besar bersembunyi. Gurita sering mencoba menempel kuat di dalam pot, menggunakan tentakelnya yang kuat dan hisapan ekstrem. Selain perangkap, nelayan juga menggunakan pancing gurita. Umpan tiruan berwarna cerah digerakkan perlahan di dasar laut. Saat gurita menyerang dan mencengkeram umpan, nelayan menariknya perlahan ke permukaan. Metode ini selektif dan minim kerusakan habitat. Penanganan di atas kapal. Setelah naik ke kapal, gurita segera dibilas air laut bersih, disortir berdasarkan ukuran, disimpan dalam wadah berpendingin. Penanganan cepat penting agar tekstur daging tetap kenyal dan segar. Berbeda dengan tuna yang mengandalkan kecepatan, menangkap gurita adalah soal kesabaran dan strategi. Dari dasar laut hingga ke kapal, setiap gurita membawa nilai tinggi di pasar makanan laut. Selanjutnya, emas dari perairan tenang. Budidaya dan panen tiram modern Jepang. Dari perburuan laut lepas dan dasar laut, kita beralih ke perairan tenang di teluk-teluk Jepang. Tiram tidak ditangkap, mereka dibudidayakan dengan presisi tinggi. Angkanya sulit dibayangkan. Tiram diproduksi melalui sistem budidaya modern di teluk-teluk Jepang. Jutaan tali gantung memenuhi perairan. Setiap tali membawa ratusan tiram yang tumbuh perlahan. Menyaring air laut, memakan plankton, dan berubah menjadi sumber pangan bernilai tinggi. Produksi ini bukan hasil eksploitasi, melainkan budidaya terkontrol, kualitas air dipantau. Kepadatan diatur, dan panen dilakukan bertahap sepanjang tahun. Dengan mesin panen hidrolik, ratusan ribu tiram bisa diangkat setiap hari, disortir, dibersihkan, dan dikirim ke pasar domestik hingga restoran premium di seluruh dunia. Di balik satu piring tiram segar, ada sistem yang menghasilkan miliaran unit pangan laut tanpa merusak ekosistem. Inilah kekuatan Jepang laut yang dijaga. Teknologi yang presisi dan produksi dalam skala ekstrem. Saat ukuran sudah ideal, panen dimulai. Kapal panen khusus menarik tali tiram menggunakan mesin hidrolik. Keranjang tiram diangkat satu per satu ke atas. Kapal, proses ini cepat, rapi, dan meminimalkan kerusakan cangkang. Di atas kapal, tiram disortir berdasarkan ukuran dan kualitas, dibilas dengan air laut. Bersih, disimpan dalam wadah pendingin, hanya tiram terbaik yang lolos untuk pasar segar dan restoran premium. Dari bibit kecil hingga siap santap, budidaya tiram Jepang adalah perpaduan antara kesabaran, teknologi, dan laut yang dijaga. Inilah alasan tiram Jepang menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Selanjutnya perangkap di dasar laut, proses penangkapan lobster modern. Setelah tiram dari perairan tenang, kita kembali ke dasar laut berbatu. Disinilah lobster hidup, diam, kuat, dan bernilai tinggi. Lobster hidup di dasar laut berbatu, celah karang, kedalaman 10 hingga 100 meter. Nelayan menggunakan JES, sonar dasar, peta laut digital untuk menandai jalur penurunan perangkap secara presisi. Perangkap lab spot. Metode utama adalah lobster pot atau bubu modern. Perangkap terbuat dari rangka, baja atau plastik keras, jaring kuat, pintu satu arah. Di dalamnya diberi umpan ikan segar, aroma umpan menyebar. Menarik lobster masuk, namun sulit keluar.
perangkap diturunkan satu persatu dan ditinggalkan 6 hingga 24 jam di dasar laut. Saat kapal kembali ke titik GPS, mesin penarik hidrolik mulai bekerja, satu per satu bubu diangkat sebagian kosong. Namun saat berat terasa berbeda, itulah tanda. Lobster besar tertangkap, lobster sering mengangkat capitnya, tanda pertahanan terakhir. Nelayan memeriksa hasil tangkapan, ukuran minimum kondisi fisik lobster. Betina bertelur yang tidak memenuhi standar langsung dilepas kembali ke laut praktik. Ini menjaga populasi tetap berkelanjutan. Lobster yang lolos seleksi, diikat capitnya, dibilas air laut, disimpan. Hidup dalam tangki beroksigen, menjaga lobster tetap hidup adalah kunci nilai jual tinggi. Manning Cap. Lobster bukan soal jumlah, tapi soal ketepatan dan keberlanjutan dengan perangkap selektif dan aturan. Ketat lobster diambil tanpa menghabiskan laut. Dari tangki ke meja makan, proses pengolahan lobster hidup di pabrik modern. Setelah ditangkap dari dasar laut, perjalanan lobster belum berakhir. Dalam kondisi masih hidup, lobster dibawa ke fasilitas pengolahan modern. Disinilah kualitas ditentukan. Lobster tiba di pabrik menggunakan truk berpendingin key air lot. Beroksigen, setibanya di pabrik, suhu air dikontrol ketat, kadar oksigen dijaga stabil, stres lobster diminimalkan, lobster yang lemah atau rusak langsung dipisahkan. Setiap hari. Di perairan Jepang, laut tidak pernah benar tidur, dari kapal kecil hingga armada industri raksasa. Ribuan ton hasil laut diangkat dari samudra ikan. Kumi, gerita, kepiting, lobster, hingga kering. Semuanya bergerak dalam satu sistem besar yang terorganisir di lepas. Kapal modern menggunakan sonar dan satelit untuk menemukan gerombolan ikan dalam hitungan menit. Diesel, perangkap dan pancing selektif bekerja tanpa merusak ekosistem, sementara di teluk-teluk tenang. Hasil laut dibudidayakan dan dipanen dengan presisi tinggi.